آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Jamaah Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di tempat yang barokah ini. Kami Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka mengkaji, memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Melalui kitab Al-Jalalain kita telah sampai pada ayat yang ke-36 surat Yusuf. Dari kita awali kajian tafsir ini dengan hadiah suratul Fatihah ila hadaratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsan ila al-din إلى حضرات الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وأهل طاعته أجمعين، خصوصا كجن سنن أعمال وصوله وفروعه وانتم إليه، إلى حضرات الفصل وحدثين المصنفين والمؤلفين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرات جميع مشايخنا وسادتنا وخصوصا مؤلف هذا الكتاب الشيخ جلال السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلامذته جميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدنا ووالدنا وأباتنا وأبات رسولنا وفروعنا من تميلنا ومن له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادانا وجميع الطلبة وعامة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas dari ayat yang ke-36 surat Yusuf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون Dari sisi riwayat bacaan para ulama Qur'an ada yang baca wa dakhala ma'ahu sajna, ada yang baca begitu. Ada yang baca inni arani, inni arani, inni arani a'sir khamra. Ada yang baca begitu. Ada yang baca inni arani a'sir khamra. Ada yang baca inni arani a'sir khamra. Ada yang baca inni arani a'sir khamra. Ada yang baca tipis a'siru gitu ya. Yang kita baca a'siru, ada yang baca a'siru. وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي. Ada yang baca وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي. Ada yang baca وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي. Ada yang baca وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا. Ada yang baca فوق رأسي خبزا. Ada yang baca فوق رأسي خبز. فوق رأسي خبز تأكل الطير منه. Ada yang baca فوق رأسي ثريدا تأكل الطير منه. قال لا يأتيكما. Ada yang baca قال
يأتيكما ada yang baca tadi fawqa ra'si ta'kulu tayru minhu nabbi'na bita'wili ta'kulu tayru minhu nabbina bita'wili inna naraka minal muhsinin qala la ya'lamu قبل أن يأتي إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتي يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون وهم بالآخرة هم كافرون sampai di sini dulu. Ada dua pemuda yang masuk bersama-sama Yusuf. Ada dua pemuda yang masuk penjara bersama-sama Yusuf. Qala ahaduhuma, salah satu di antara pemuda asdiru khamra, sungguh aku telah bermimpi memeras anggur. Wa qala al-akharu, pemuda yang lainnya mengatakan inni arani ahmil fawqa ra'si khubza, sesungguhnya aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku. Ta'kulu tayru minhu, sebagiannya dimakan oleh burung. Nabbi'na bita'wili, Nabbi'na bita'wili, beritakanlah kami takwilnya. Inna naraka minal muhsinin, sesungguhnya kami melihat engkau itu kuma ta'amun turzaqanihi, makanan itu tidak akan datang kepada kamu, yang akan diberikan kepada kamu illa nabba'tukuma bita'wili, melainkan aku pasti akan menceritakan takwilannya. Qabla ayyatiyakuma, sebelum kalian datang. Zalikuma mimma 'allamani rabbi, itulah keduanya. Zalikuma, itulah
mimma 'allamani rabbi, sebagian yang telah diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah, sungguh aku telah meninggalkan agama satu kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah, wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka juga tidak percaya, mereka juga kafir, kufur, kafir, tidak percaya. Itu saja dulu. Dari terjemahan sedikit banyak kita memahami bahwa ayat-ayat ini adalah bagian daripada cerita Nabi Allah Yusuf, potongan-potongan cerita Nabi Allah Yusuf. Karena ceritanya panjang, jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala sebelumnya menceritakan tentang kepastian dari keluarga kerajaan Al-Aziz memenjarakan Nabi Allah Yusuf sampai beberapa saat. Ada yang menyatakan sampai terlupakan gosip-gosip yang berkembang di masyarakat. Ya. Tapi ada yang menyatakan banyak, ada yang menyatakan 6 tahun, 7 tahun, ada yang menyatakan 12 tahun, ada yang menyatakan beberapa bulan, 6 bulan. Ya. Itu masuknya di penjara. Para ulama cenderung menyatakan masuk penjaranya itu bertahun-tahun, bukan hanya bulanan. Lalu diceritakan di dalam penjara itu Nabi Allah Yusuf ditemani oleh 2 orang hamba, 2 orang, sebetulnya ini pemuda yang diungkap oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti sebagai Ulamanil Malik, sebagai pembantu raja. Itu kaitan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang kita bahas saat ini. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, bersama dengan 2 pemuda Yusuf masuk penjara. Yang dimaksudkan 2 pemuda itu Ulamanil Malik. Ada 2 orang pembantu raja, pembantu karyawan lah gitu ya, untuk raja. Raja yang dimaksudkan itu ada raja besar pada waktu itu di Mesir, raja yang namanya waktu itu Rayyan bin Al-Walid Al-Amliqi. Itu rajanya.
Disebut salah satu di antara pemuda pembantunya raja tadi itu ya, adalah penyuguh minuman, yang menyuguhkan minuman. Jadi tugasnya pegawainya tadi itu, tugasnya pembantunya raja tadi itu adalah menyuguhkan minuman. Wal akharu sahibu ta'ami. Yang kedua, yang lainnya itu adalah yang menyuguhkan makanannya. Bagian menyuguhkan makanannya sendiri, bagian menyuguhkan minumannya sendiri gitu ya. Fara'ayahu yu'abbir ru'ya. Kemudian kedua pemuda tadi yang menemani Yusuf di dalam penjara tadi itu melihat bahwasanya Yusuf itu bisa mentakwilkan mimpi gitu. Faqala lanakhtibirannahu. Akhirnya keduanya mengatakan kita uji saja dia. Jadi ini ceritanya ketika dua orang pemuda ini masuk penjara, sudah masuk penjara gitu ya. Nah, kemudian Nabi Yusuf juga masuk penjara. Sebetulnya tentunya yang di penjara itu bukan hanya dua orang, ya bersama-sama dengan yang suka menemani Nabi Allah Yusuf itu ada dua orang berkawan. Kan biasa di dalam penjara itu ada yang berkawan kelompok-kelompok itu. Dua orang pemuda ini berkawan dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Latar belakangnya lagi, ketika Nabi Allah Yusuf di penjara itu, kan tadi ada yang menyatakan, maksudnya di penjara itu ada yang menyatakan 12 tahun, ada yang menyatakan 7 tahun. Jadi berkawan selama 7 tahun, selama 12 tahun. Akhirnya kan yang dua orang yang menemani Nabi Yusuf ini akhirnya tahu kalau sudah bertahun-tahun soalnya. Dan perlu diketahui ketika Nabi Allah Yusuf berada di dalam penjara ini, Nabi Allah Yusuf itu sudah menyampaikan risalah, sedang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi. Sehingga di dalam penjara Nabi Allah Yusuf itu menyampaikan risalahnya. Di situ Nabi Allah Yusuf juga sempat mengaku, saya ini ada bisa mentakwilkan mimpi itu kepada orang-orang yang ada di dalam penjara. Intinya kedua pemuda itu akhirnya tahu kalau Nabi Allah Yusuf itu adalah tukang kemudian kedua pemuda ini akhirnya ingin menguji, betul nggak Yusuf ini? Nah, kalau saya mimpi nanti mimpi hampir hasil mimpi saya tanyakan gitu ya. Ini
sudah tekad kedua orang ini akan menguji Nabi Allah Yusuf sebagai seorang yang bisa mentakwilkan mimpi. Qala ahaduhuma, salah satu di antara pemuda tadi, ya, wahwa saki, yaitu yang menyuguhkan minuman kepada rajanya itu, ya. Dia mengatakan, ini ya, kata Syekh Jalaluddin, khamran itu yang dimaksudkan inaban, anggur. Para mufassir menyebutkan bahwa orang yang mengatakan ini setelah 6 tahun berada di penjara baru mengatakan kepada akrab dengan Yusuf dan sudah tahu tentang Yusuf bertahun-tahun. Ada yang menyebutkan setelah 6 tahun berada di penjara baru orang ini tanya kepada Yusuf. Qala ahaduhuma, salah satu di antara pemuda tadi bertanya setelah 6 tahun berada di penjara. Katanya, aku ini mimpi menguras khamran. Khamran itu yang dimaksudkan adalah inaban, anggur. Kenapa kok diterjemahkan anggur? Nyatanya di dalam Al-Quran tertulis khamran. Khamr itu kan khamr kan, yang memabukkan itu, ya. Tapi ternyata di dalam bahasa Arab itu orang-orang khamr yang dimaksudkan di sini adalah minuman keras, bukan? Karena di dalam riwayatnya mimpinya orang pemuda ini ketika itu adalah mimpi berada di dalam kebun, melihat anggur yang sudah berbuah. Ada anggur yang sudah berbuah diunduh, ya. Diunduh, ada 3 tandan anggur itu diunduh, dalam riwayatnya begitu. 3 tandan diunduh, kemudian diperas, ya. Jadi anggur murni. Ya, setelah diperas, pada waktu itu bawa gelasnya raja, langsung dimasukkan ke gelas. Itu dalam mimpinya itu memeras anggur di dalam kebun anggur. Ya nggak mungkin kalau setelah diperas kemudian disuguhkan itu jadi khamr, yang enggak, ya. Khamr itu kan masih ada prosesnya sampai berapa hari gitu, ya, baru jadi khamr. Ya, padahal dalam riwayatnya itu yang disampaikan kepada Yusuf. Wa qala al-akhar, yang lainnya itu yaitu sahib ta'am, ya, yang menyuguhkan makanan kepada raja. Itu aku ini sungguh telah mimpi membawa roti di atas kepalaku. Taqulu tayru minhu, yang sebagiannya dimakan oleh burung.
Ini lengkapnya itu adalah yang biasa menyuguhkan makanan kepada raja ini pada waktu itu mimpi membawa roti di atas kepalanya. Tapi ini diceritakan rotinya bermacam-macam, ya bermacam-macam bentuknya, dan di bawah di atasnya itu ada 3 keranjang. Keranjang kecil itu ya dipakai untuk mendebatkan roti itu, ada 3 keranjang. Yang satunya satu bentuk, yang satunya roti lagi yang lain yang bentuknya juga lain lagi, ya. Apalagi kepada raja tentunya bentuk-bentuk rotinya macam-macam ini ya, disuguhkan. Bukan satu roti gitu saja, tidak. Ya tadi diletakkan di atas kepala, mungkin ada baginya gitu ya, kemudian ada 3 keranjang di atasnya. Atas kepalanya, tahu-tahu dimakan oleh burung sebagiannya, ya. Yang namanya burung masa akan menghabiskan rotinya kan, ya. Rotinya hanya sedikit saja yang dimakan. Tapi yang disebutkan di situ dalam mimpinya itu burungnya itu burung buas, ya, burung buas itu yang di dalam yang diceritakan burung buas. Burung buas itu apa ya? Burung burung elang gitu yang kalau burung buas itu. Itu yang diceritakan oleh yang kedua tadi. Nabi'na, ceritakan kepada kami. Ya. Ceritakan kepada kami bita'wilihi, takwilnya. Apa arti mimpi itu? Sesungguhnya kami ini melihat engkau itu adalah termasuk orang-orang yang mengetahui tentang mimpi. Para mufassirin mengartikan muhsinin ini orang yang pintar menakbirkan mimpi. Lah sebetulnya muhsinin itu kalanya orang baik, ya. Orang baik. Ini hanya dijuluki engkau adalah orang baik. Baik dalam artian kamu itu tahu sebetulnya menakbirkan mimpi. Tapi yang menonjol pada waktu itu Nabiullah Yusuf adalah orang baik. Ketika di penjara itu terkenal sebagai orang baik. Ketika menyampaikan risalah itu loh, ya. Nabiullah Yusuf itu di dalam kamu itu kan tahu takwil mimpi, ya, ya. Makanya oleh Syekh Jalaluddin diartikan qala lahuma mukhbiran innahu alim, mengetahui takbirnya mimpi. Lah baiknya Nabiullah Yusuf di dalam penjara itu kayak apa? Ya 7 tahun berada di penjara, atau ada yang menyatakan 12 tahun ya di dalam penjara menyampaikan risalah. Jadi orang baik sekali. Ya kalau dia sakitnya dipijit-pijeti, dia terus diberi cari kawan-kawannya, diajak untuk melihat yang sakit itu, kawan-kawan yang ada di penjara itu bisa dikumpulkan. Barangkali ada yang punya
obat atau bagaimana gitu ya. Itu pokoknya Nabi Yusuf itu melayani kalau ada yang sakit, kalau ada orang yang susah terus diem saja di dalam penjara itu. Ya, ya maklum di penjara kan macam-macam orang. Ada yang diem saja, didatangi, dihibur oleh Yusuf. Apa kendalanya? Kenapa kamu dulu masuk penjara? Kenapa? Pokoknya dihibur semua. Sehingga terkenal Yusuf itu adalah seorang yang sampai kedua pemuda ini pernah mencurahkan rasa cintanya. Saya sangat cinta kepada kamu, ya, ya, sangat saya cinta kepada kamu. Oleh Yusuf dikatakan, kamu jangan mencintai saya, ya. Soalnya kalau mencintai saya itu biasanya saya menjadi orang sengsara. Ya, dulu Zulaikha itu istrinya Al Aziz itu mencintai saya masuk penjara. Jadi pokoknya saya kalau dicintai orang akan masuk penjara. Bibi saya dulu pernah mencintai saya. Akhirnya saya juga masuk ke sumur, dimasukkan ke dalam sumur. Bibinya, ada menyatakan ibunya, ada menyatakan bibinya, sangat mencintai. Akhirnya saudara-saudaranya itu, saudaranya Yusuf akhirnya menyiksa, masukkan ke dalam sumur. Itu gara-gara saya dicintai oleh bibi, ya. Ya. Jangan mencintai saya, nanti saya sengsara juga gitu. Gitu. Nabi Yusuf berada di dalam penjara itu seperti itu. Nabi Yusuf mengatakan kepada kedua pemuda tadi, barangkali supaya tahu kenapa kok di penjara kedua orang ya. Ini latar belakang kenapa dua pemuda tadi kok di penjara oleh raja ini. Ini kan sebetulnya kedua pemuda ini adalah pembantu raja. Yang satu yang menyuguhkan minuman, yang satu menyuguhkan makanan. Nah ini pada waktu itu ada elit-elit politiknya berembus ada berita akan membunuh raja, akan membunuh raja. Gimana caranya membunuh raja? Yang paling gampang itu ya diracun saja raja ini. Lah siapa yang meracun? Oh itu kan ada bantunya yang memberikan minuman, ya. Yang satunya pembantu yang memberi makanan. Itu saja kita panggil, ya. Kita kasih uang yang banyak. Ya. Ini akhirnya dipanggil yang namanya dua pemuda ini yang menyuguhkan minuman dan yang menyuguhkan makanan, nanti dipanggil. Dipanggil, kasih uang. Bila kamu saya tugaskan untuk meracun raja. Sudah pulang bawa uang. Penyuguh minum ini akhirnya ragu-ragu, dikembalikan akhirnya uangnya. Wah saya nggak jadi, takut saya. Takut saya, kembalikan. Yang satunya yang penyuguh makanan, dibawa saja. Udah.
Lalu disuguhkanlah minuman. Kata yang makanan ya, makanan disuguhkan. Ya, makanan disuguhkan, kata yang memberikan minum tadi itu, jangan dimakan, itu ada racunnya. Kata memberitahu kepada rajanya, jangan dimakan, itu ada racunnya. Kemudian yang menyuguhkan minum juga jangan diminum, itu ada racunnya. Soalnya dua-duanya kan tahu kalau sama-sama disokok, sama-sama disuap ya. Jadi dua-duanya, yang satu tahu kalau ini pasti akan meracun, yang satunya ya. Jadi supaya dia tidak dianggap sebagai pembunuh ya, ngomong sama rajanya ya. Kalau ngomong itu gini, kalau ngomong itu nggak pasti bukan yang meracun saya gitu. Akhirnya rajanya berkesimpulan, sebentar, ini saya minuman, siapa yang bawa minum tadi? Sini minum, kamu minum ini, minum. Karena sudah tidak disuapkan tadi, dikembalikan uangnya, minum, nggak apa-apa. Oh, bukan ini, berarti nggak ada racunnya, bohong itu berarti. Ya, bohong yang mau makanan tadi. Akhirnya yang mau makanan, mana yang mau makanan tadi? Sini, bawa makanan. Yang mau makanan sini, datang. Makan ini makanannya, kamu makan. Nggak berani, ada racunnya. Ya. Nggak mau, makan aja kamu. Nggak mau. Wah ini. Akhirnya sama raja, makanan itu diberikan ke binatang. Diberikan kepada binatang. Binatangnya mati. Wah ini. Betul-betul ada racunnya. Ya. Untung nggak dimakan oleh rajanya gitu ya. Akhirnya rajanya itu masih curiga sama yang minum, walaupun sudah, kamu berdua saya masukkan penjara. Langsung dua-duanya dimasukkan penjara gara-gara curiga tadi itu. Cuma ya rajanya belum tahu, belum bisa membuktikan mana yang meracun itu, apa dua-duanya, apa satu saja, apa yang beri makanan saja, nggak ada. Masukkan penjara tanpa proses ya. Itulah akhirnya masuk penjara, dan masuk penjara itu sampai bertahun-tahun ya, nggak tahu sampai kapan, belum tergantung rajanya mau melepaskan atau tidak ya. Nyatanya Nabi Allah Yusuf juga begitu, nggak tanpa diproses dimasukkan penjara. Artinya pada waktu itu ya, nggak tanpa keadilan gitu ya. Ini latar belakang mereka masuk penjara. Nah, ketika dimasukkan ke dalam penjara tadi, kemudian cerita tentang mimpi-mimpinya tadi. Sudah lama kan. Lalu yang kedua tadi kan mimpi membawa roti di atas kepalanya, dimakan oleh burung. Ceritanya bukan dimakan, dicucuk itu ya, dicucui gitu ya. Dicucuk itu apa, dipatuk itu kan kesannya kan menyakitkan itu. Kalau dimakan kan enak kan ya. Rotinya dipatuk, bukan dimakan, dipatuk.
Nabi Allah Yusuf mengatakan kepada keduanya, tetapi karena Nabi Allah Yusuf itu tahu, ya, tahu tentang kedua orang ini, ada yang memang khianat, ada yang akan dihukum mati oleh rajanya. Ini meracun atau tidak, nanti keduanya, salah satu di antara yang ditahan ini akhirnya akan dihukum mati, ya satunya dibebaskan karena sudah terbukti nggak meracun, ya. Dalam mimpinya, mimpi yang diceritakan tadi itu, Yusuf langsung tahu, oh ini nanti yang akan dimasukkan penjara, yang akan dibunuh, yang akan dihukum mati. Oh yang satunya, oh ini yang nanti akan dibebaskan. Mendengarkan mimpi tadi itu, Nabi Yusuf nggak langsung jawab. Wah ini kalau saya jawab sekarang nanti apa, kasihan yang akan dibunuh itu. Nggak diceritakan, akhirnya nggak dijawab langsung oleh Nabi Allah Yusuf. Jawabnya lain, ya. Apa saja dapat diketahui, ya. Apa saja dapat diketahui, ya. Ini yang diceritakan lain, bukan menjawab takbirnya. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi. Nabi Yusuf mengatakan, tidak akan datang makanan itu yang akan diberikan kepada kamu itu belum kamu datang. Yeah. Maksudnya begini, jadi kalau kamu dapat makanan, kamu akan mendapatkan makanan. Nanti makanan yang belum kamu terima, saya sudah tahu. Saya sudah tahu makanan yang akan kamu terima. Saya sudah tahu sebelumnya. Seperti Nabi Allah Isa itu. Nabi Allah Isa itu kan di antara mukjizatnya kan begitu. Nabi Allah Isa itu akan tahu ada tamu datang. Sudah kamu pulang, di rumahmu ada makanan sekarang. Makanannya ini, jenisnya ini, ya. Ya. Allah Yusuf tahu makanan-makanan yang diberikan oleh yang akan makan itu sudah tahu, nanti kamu akan mendapatkan makanan ini, gitu ya. Itu Nabi Allah Yusuf. Lah karena tidak menjawab langsung, takut khawatir nanti satunya susah. Kalau diberitahu kamu takbirnya kamu itu nanti akan dihukum mati, itu kan susah, ya. Terus nggak usah saya ceritakan saja. Akhirnya diceritakan untuk membuktikan bahwa Yusuf itu betul-betul mengetahui, bisa sebetulnya. Jadi jawabnya gini, la ya'tikum ta'amun turzaqanihi, tidak akan datang kepada kamu makanan itu yang akan kamu terima fi manamika, di dalam fi manamikuma, di dalam mimpimu. Jadi kan menceritakan mimpi, ya, mimpimu itu ada makanan yang diberikan sebelum kamu terima waktu mimpi itu. Saya tahu makanannya, untuk makanannya, minumannya juga saya tahu, ya. Nah kalau tahu ya, apalagi mentakbirkan, itu yang di dalam mimpi saja Yusuf tahu. Mimpi saya yang tahu kan hanya yang mimpi saja. Yusuf tahu makanan sebelum kamu mimpi itu, saya tahu makanan yang akan kamu terima itu
yang akan kamu ceritakan itu tahu saya. Itu katanya Nabi Yusuf. Illa nabatukum bitawili, kecuali melainkan saya pasti akan bisa menceritakan takwilnya fil yaqwa, ketika di dalam tidak mimpi. Kalau tidak mimpi saya bisa tahu juga. Mimpi tahu, apalagi tidak mimpi. Nah, kamu terima itu saya tahu duluan. Itu Obla ayati aku sebelum kamu datang. Nah, mendatangkan mimpi itu loh. Sebelum mimpi, Nabi Yusuf, saya tahu kamu sebelum mimpi itu. Saya tahu makanan yang akan kamu terima di dalam mimpi itu. Tahu saya. Dzalika mimma 'allamani Rabbi. Ya. Ketika kedua pemuda tadi itu mengerti, dijawab oleh Nabi Yusuf bahwa tahu tentang makanan, akhirnya berkesimpulan kedua pemuda tadi, oh berarti kamu itu tukang tenung mungkin ya, tukang sihir berarti kamu, mau tahu yang tukang tenung kamu itu, tukang peramal kamu itu, ya tukang peramal, tukang tenung, tukang macam-macam, dituduh. Nah, dituduh sama Yusuf. Oh, kamu itu berarti tukang tenung, tukang sihir, tukang wah ini bahaya ini kan gitu ya. Nah, dijawab oleh Nabi Yusuf, "Dzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Enggak. Itu semuanya adalah sebagian yang diberitahukan oleh Tuhanku. Bukan dukun saya. Saya bukan dukun. Ya. Ya tahu saya, tapi bukan dukun saya, bukan ahli sihir, bukan ahli tenung, bukan peramal, ya. Kalau peramal itu kan biasanya kena jin, ya, itu ya. Enggak, karena dituduh dijawab, "Dzalika mimma 'allamani Rabbi." Itu semuanya adalah yang sedikit yang diajarkan oleh Tuhanku, bukan tuh, ya, bukan dukun saya ini, ya, gitu ya. Jadi ini untuk memberitahukan kepada mereka sekaligus di sendirinya itu adalah nabi. Kalau nggak nabi nggak bisa diberitahu. Ya. Memberitahukan kepada mereka dirinya adalah nabi. Ya, makanya Syekh Jalaluddin Al-Sa'di menyatakan fihi hathun ala imanihim. Ya. Dia memberikan dorongan kepada mereka supaya beriman, ya, untuk memberitahukan, oh saya nabi, oh saya diberitahu oleh Allah, saya diberitahu dari Tuhan, bukan dukun. Nah, supaya dirinya itu dianggap sebagai nabi, untuk supaya mereka beriman. Tsumma qawwahu biqaulihi, oleh karena itu Syekh Jalaluddin As-Suyuti menguatkan pernyataan ini, pernyataan supaya mereka beriman itu, inni taraktu millata abai. Jadi menyatakan penyampaian risalahnya itu, sesungguhnya saya itu meninggalkan, tidak mau, ya, meninggalkan, tidak mau saya itu millata qaumin, agamanya kaum itu, ya, millata itu dinun, ya, millata qaumin, dina qaumin, saya tidak mau agama satu kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah. Saya tidak mau, tidak mau kalau mengikuti agama yang agama kaum yang kaumnya itu tidak beriman kepada Allah. Nggak mau saya. Wa hum bil akhirati hum kafirun, dan mereka kaum itu tidak percaya terhadap hari akhirat. Nggak mau saya. Gitu ya. Saya meninggalkan itu. Lah ini
Jadi menyadarkanlah ini salah satu bentuk penyampaian risalah Nabi Allah Yusuf kepada pemuda tadi itu dalam bentuk saya tidak pernah mengikuti agamanya kaum yang tidak beriman kepada Allah dan tidak percaya kepada hari akhir. Ini sih. Tetapi sebetulnya penyampaian yang penghuni penjara yang lainnya banyak, dan itu sudah banyak yang masuk Islam, yang sudah percaya kepada Nabi sebagai Yusuf sebagai Nabi. Jadi penghuni penjara sudah banyak yang masuk. Nah, pemuda ini sudah dekat kok tidak masuk Islam, kok tidak percaya kepada dirinya sebagai, yang lainnya sudah masuk percaya, kok kamu tidak percaya. Di samping menyampaikan risalahnya secara lisan, secara kondisinya halianya sendiri itu menampakkan seorang yang saleh. Disebutkan pada waktu itu Nabi Yusuf itu setiap malam itu sholat, malamnya nggak pernah tidur, sholat, tidurnya mungkin sebentar gitu ya. Kalau siang puasa terus, dalam riwayatnya itu puasa terus, bertahun-tahun di dalam penjara itu puasa terus. Nah, ini Nabi Allah Yusuf pada waktu itu disebutkan demikian, sehingga orang tertarik kepada Yusuf itu bukan hanya pada kata-katanya saja, tapi pada kehaliannya, karena Yusuf itu orang baik. Yusuf itu dicontohkan, dua pemuda ini kok gak iman, yang lainnya sudah iman kok gak iman itu, makanya disebutkan seperti itu ya. Akhirnya kedua pemuda itu sebelum nanti akan satunya dibebaskan, satunya akan dihukum mati ya. Maka Yusuf berharap supaya dikeluarkan, sudah masuk Islam. Akhirnya masuk Islam sebelum dihukum mati dan sebelum dikeluarkan dari penjara, masuk Islam dua-duanya. Masuk Islam mengikuti risalahnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Begitulah dua ayat ini sudah kita bahas. Mudah-mudahan sedikit ini bisa حضارة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم جميع أولياء الله وعباده الصالحين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في بر البحر وجوها khususan nih, dan kajian Sunan Ampel Usuli wa Furahi untuk milih. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الله تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسالك علما نافعا فهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وسلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا
ذنوب آبائنا وذنوب أسوأنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا وذنوب جميع من أوصانا بالدعاء وذنوب جميع من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادانا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات. اللهم ارحمنا وارحم جميع المذنبين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع